Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan luar biasa, amin. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bisa ada sampai hari ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ada selalu dalam kehidupan kami, Bapa, menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tempat ini bersama dengan kami ya Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama kita katakan dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal sama-sama. Mari kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
pujian yang katakan. Terima kasih Bapa buat setiap perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap melompat memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertahtalah di tempat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali lagi saya menyapa Anda semua di rumah. Haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita angkat pujian. Angkatlah suaramu. Yeay. Yuk semuanya di rumah tepuk tangan ya. Sukacita surga ada dimanapun kita berada. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenarannya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau terus dekat denganmu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami mau terus melekat padamu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa, memancar senantiasa. Haleluya, haleluya, shalom. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang nyata dalam tindakan.
Saudara, apa arti nyata? Dalam kamus bahasa Indonesia berarti kentara, terang, jelas, ada buktinya, terbukti, dapat dilihat atau didengar dengan baik. Kedekatan dengan Tuhan menghasilkan buah yang dapat dilihat, dapat dinikmati oleh semua orang, dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Tindakan iman yang nyata dapat dilihat dengan jelas. Haleluya. Imannya terbukti dan sikap tindakannya nyata. Nah, saudara, yang pertama kita lihat sama-sama tindakan iman yang konsisten. Konsisten artinya tetap, tidak dapat berubah-ubah, taat dan sesuai. Ya, orang Kristen harus memiliki sikap dan tindakan iman yang jelas, konsisten, tidak berubah. Ya, dalam menghadapi situasi dunia ini yang semakin sulit, makin berat, dia tidak goyah. Di saat ada badai mengamuk dan menyerang kehidupan kekristenan kita, memukul keluarga kita, atau masalah yang berat menimpa pernikahan kita, dan juga ada masalah yang sulit menerpa pekerjaan kita atau bisnis kita, usaha kita. Saudara, saya mau memberitahukan, orang yang konsisten imannya, dia tidak terpengaruh dengan badai yang saat ini sedang berkecamuk di luar sana. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki sikap dan tindakan iman yang nyata, yang jelas, konsisten dan tidak goyah di dalam menghadapi permasalahan yang berat hari-hari ini. Nah, kita harus memiliki apa ya Pak Pendeta? Yang kedua, yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki karakter, sifat yang baik, tidak gampang emosional marah di saat-saat sulit. Ciri-ciri dari seorang yang Kristen yang memiliki karakter yang baik, Rasul Paulus memberitahukan kita dalam 2 Timotius pasal 3, yaitu walaupun ada permasalahan, hidupnya tetap di dalam Tuhan, hidupnya tidak bercela. Nah, firman Tuhan katakan juga dia dihormati, ya, anak-anaknya segan. Saudaraku, suaminya hormat sama istrinya, istri juga mengasihi suaminya. Saudaraku, dia mempunyai nama baik, walaupun ada masalah, dia mempertahankan nama baiknya, baik di luar gereja maupun di dalam gereja, dalam jemaat, ya. Di dalam menghadapi permasalahan, orang Kristen yang imannya kokoh dan tangguh, dia bisa menahan diri. Oh, haleluya. Ya, dia bisa menahan diri. Ya, dia bijaksana, hormat, dan dalam dia mengucapkan perkataan dia tidak bercabang lidah. Haleluya. Dalam segala hal dia bertindak sopan dalam berkata-kata dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebagai orang Kristen yang baik, dia tidak pemabuk atau suka peminum anggur yang memabukkan. Ya. Nah, orang Kristen yang baik ditandai dengan apa? Dia suka memberi tumpangan. Saudaraku, ini memang berat, tapi ini ajaran firman Tuhan buat kita, memberi tumpangan kepada orang. Dan orang Kristen yang benar, Paulus katakan dia bisa memelihara rahasia iman. Ya, dia bisa menjaga perkataannya. Di dalam orang Kristen yang benar, dia dapat mengajar orang lain dengan baik. Ya, hidupnya telah teruji. Haleluya. Nah, ini harus ada dalam kehidupan kita, sifat-sifat yang baik, ini karakter yang baik, yang perangai yang baik yang datang dari Tuhan ini harus ada di dalam hidup kita. Nah, Paulus juga memberitahukan kepada kita bahwa orang Kristen yang sudah lahir baru pasti dia memiliki ramah tamah, ya, ramah. Ya. Dia tidak gampang marah, ya. Tapi dia peramah, ya. Dia juga orang Kristen yang
suka berdamai. Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Dia pendamai melalui nubuat dari kitab Yesaya bahwa Yesus itu Raja Damai. Nah, kita pun juga seperti itu. Mari kita menjadi pendamai bagi orang yang berseteru. Ya, kita menjadi alat shalom, alat yang penuh damai bagi orang lain. Haleluya. Nah, di dalam bagian ini juga Paulus memberitahukan kepada kita, menasihat kita, seorang kepala keluarga yang baik bukan menjadi seorang hamba uang. Ya, Paulus juga menasihatkan kepada kita, orang beriman dapat dipercaya dalam segala hal. Ya, Paulus juga menasihatkan kita dalam firman Tuhan bahwa kita tidak suka memfitnah. Kalau di luar sana saudaraku, orang suka memfitnah. Nah, sebagai orang Kristen, kita ikut teladan Yesus. Kita jangan belajar untuk memfitnah, ya, berkata-kata yang tidak benar. Mari kita sebagai orang Kristen berkata yang benar, yang membangun orang, ya, yang mendorong orang untuk maju di dalam Tuhan, bukan untuk melemahkan, tapi mendorong orang maju di dalam Tuhan. Kalau ada orang-orang yang lemah imannya, dorong dia untuk setia mengiringi Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, dalam kitab Titus 3 ayat 8 sampai 10 memberitahukan ciri-ciri orang Kristen yang benar. Nah, pertama, orang Kristen yang benar dalam Titus 3 ayat 8 dan 10 katakan tidak angkuh. Ya, artinya tidak sombong. Yang kedua, dia tidak cepat marah. Dan yang ketiga, orang Kristen yang suka memberi tumpangan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi buat orang lain. Yang berikutnya, suka terhadap yang baik. Orang Kristen yang benar adalah adil terhadap semua orang. Orang Kristen yang benar dia adalah saleh. Ya, hidup benar, hidup setia. Dan orang Kristen yang benar, Paulus memberitahukan dalam Titus bahwa dia dapat menguasai diri dan lain sebagainya. Dan Alkitab juga berkata bahwa dia berpegang teguh pada kebenaran. Apapun yang terjadi, dia mempertahankan apa yang disebut dengan hidup benar. Haleluya, mari kita menjadi orang Kristen yang seperti yang dijabarkan oleh Paulus kepada Titus, bahwa hidup seperti ini yang kita harus jalani, ya. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam ketekunan, tulus. Apa-apa kita harus tulus, apa-apa kita harus setia berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita juga belajar untuk tunduk taat kepada pemerintah. Alkitab katakan, Paulus katakan kepada Titus supaya dia taat kepada pemerintah. Hari-hari ini pemerintah memberitahukan kepada kita supaya kita menjaga protokol kesehatan, ya, memakai masker, ya, mencuci tangan, memasang jarak, ya, nah, dan lain sebagainya, supaya kita sehat jasmani, sehat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita harus menghormati pemerintah. Dan kemudian Alkitab juga memberitahukan kita supaya kita menghindari apa yang disebut dengan percekcokan, pertengkaran. Karena semuanya itu tidak berguna. Itu semua sia-sia belaka. Ya. Nah, Alkitab memberitahukan kita harus, kalau ada masalah kita harus menyelesaikannya. Ya. Dan kembali kita hidup di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, komunikasi yang seimbang. Tuhan Yesus sebagai teladan kita memiliki gaya komunikasi yang luar biasa. Sangat seimbang, tegas tapi tidak memaksa. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus Tuhan kita, dia lembut. Lembut tapi tegas. Tuhan Yesus waktu dia ada di muka bumi ini,
dia tidak segan untuk menegur, menasehati. Ya, dia lemah lembut, tapi dia juga tegas dalam hal tertentu. Ia diperhadapkan dengan orang-orang, misalnya wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Ketika dia berbicara kepada orang Samaria tanpa mengutuk, ketika musuh-musuhnya berusaha memojokkannya, ia dengan pintar menghindari ya jebakan mereka dan memutarbalikan keadaan dan menaklukkan para musuh-musuhnya. Mari kita memiliki komunikasi yang baik terhadap sesama kita. Yang pertama, kita belajar dari kehidupan Yesus. Apa itu? Yesus itu lemah lembut. Kelemah lembutannya bukan berarti kelemahan. Jadi kalau kita orang lemah lembut, bukan berarti kita lemah. Salah. Ya. Contoh kelemah lembutan, Yesus terlihat ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyeret seorang wanita. Dalam Yohanes 8 ayatnya yang kedua sampai 11. Mereka mendorong wanita ini ya ke depan Yesus. Untuk apa? Mereka mengatakan perempuan ini telah tertangkap basah sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita melempari perempuan ini. Nah, saudaraku, ini menurut ahli-ahli Taurat. Ya, melempari perempuan ini dengan batu. Nah, apakah pendapatmu tentang hal itu? Orang-orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Inilah suatu usaha menjebak Yesus. Namun ketika mereka menyerangnya, ia membungkuk lalu menulis dengan jari ke tanah. Ia berkata kepada para musuhnya, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Nah, ada penafsiran katakan bahwa Tuhan Yesus menulis di tanah para pemuka-pemuka agama nama-nama mereka. Ya, nama-nama mereka yang sering menggunakan jasa wanita ini untuk berbuat zina. Tuhan mengenal orang-orang ini. Berjubah seperti suci, tapi kehidupan mereka penuh dengan borok-borok dosa. Kenapa? Mereka juga berbuat zina dengan wanita ini. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa para pemuka agama ini juga penuh dengan kejahatan dan dosa. Penuh dengan berbagai macam kesalahan, tapi mereka menyembunyikan dosa. Ketika Yesus menulis di tanah tentang dosa-dosa mereka, satu persatu mereka mulai lari dan meninggalkan wanita itu, perempuan itu. Dan Tuhan Yesus berkata demikian, tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada. Tidak ada. Ya. Aku pun, kata Tuhan Yesus berkata, tidak menghukum engkau. Saudaraku, luar biasa ucapan Yesus kepada wanita tunasusila ini. Dia tidak menghukum wanita ini, tapi Tuhan mengingatkannya supaya jangan ia berbuat zina lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak menghukum wanita ini, tapi Tuhan memberitahukan, kau harus mulai start dengan hidup yang baru. Nah, saudaraku, bila saudara sedang mendengarkan khotbah saya dan berkata, Pak Pendeta, aku hidupnya jatuh bangun di dalam dosa. Nah, hari ini setelah Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan, saya bertobat. Dan saya memberitahukan bertobat dengan sungguh-sungguh dan mulai start dengan hidup yang baru. Nah, saya mau beritahukan di sini bahwa secara umum kelemah lembutan terdiri dari 3 unsur. Apa saja itu, Pak Pendeta? Pertama, kita harus mampu memiliki kebaikan dan pengertian kepada perasaan orang lain yang teraniaya, yang tertindas, yang dipojokkan. Dan yang kedua, ketundukan. Kita harus mampu memiliki sikap
ketundukan untuk taat kepada firman Allah. Kitab suci ini, kita harus belajar tunduk kepada firman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus tunduk. Dan yang ketiga, kita harus memiliki roh yang dapat diajar. Oh haleluya, ini agak berat nih. Kita harus memiliki kemauan untuk dapat belajar dan mau dikoreksi. Ada orang tidak mau dikoreksi, tidak mau diajar, tidak mau dikasih tahu. Kalau dikasih tahu marah. Ya saudaraku, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mau diajar, yang mau dikoreksi. Untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, untuk berubah. Saudaraku, saya mau beritahukan saat ini juga, kalau Bapak Ibu serta saudara sekalian mendengar khotbah saya dan kemudian Bapak Ibu ada merasa berdosa dan kesalahan, jangan keraskan hatimu. Ya, kalau hari ini firman Tuhan mengoreksi kita untuk kita bertumbuh, untuk kita lebih baik lagi, kita berubah, ini hal yang luar biasa. Berarti Roh Kudus sedang menemplak saudara untuk berubah. Mulai sekarang start dengan kehidupan yang baru. Yang berikutnya, Yesus juga tegas. Dia lemah lembut, tapi dia tegas. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-20, ayat 1 sampai 8. Kita lihat sama-sama. Injil Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Nah, ayat 8, maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, Yesus tegas. Yesus menunjukkan ketegasannya kepada para pemimpin agama yang menentang akan otoritas Yesus. Mereka bertanya, "Katakan kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberitahukan kuasa itu kepadamu?" Yesus menjawab, "Aku juga akan mengajukan pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Pemimpin agama sangat bingung dan mendiskusikannya. Ya, jawabnya, akhirnya mereka mengatakan mereka tidak tahu. Ketegasan sesungguhnya merupakan atribut terbesar dari seorang anak Tuhan. Kita boleh lemah lembut, tapi ada hal-hal tertentu kita harus tegas. Kegagalan untuk mengambil suatu keputusan adalah kegagalan untuk pemimpin. Ada 4 alasan mengapa harus tegas. Mengapa kita harus tegas? Pertama, Tuhan adalah Tuhan yang tegas. Efesus 5 ayat 1. Kita lihat sama-sama Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Bahwa Tuhan itu tegas. Efesus 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Berikutnya kita lihat Ibrani 6 ayatnya yang ke-12. Kita lihat di sini bahwa semua pemimpin harus bersikap tegas seperti Yesus, ya. Ibrani 6 ayatnya yang ke-12. Ibrani 6 ayatnya yang ke-12. Ya. Ibrani 6 ayatnya yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dan yang ketiga, kegagalan membuat keputusan adalah kegagalan pemimpin. Kepemimpinan adalah 80%. Mengambil keputusan adalah 20%.
Dan keempat, kegagalan mengambil keputusan sama dengan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi, saudaraku, saya mau beritahukan kepada kita, kelemah lembutan dan ketegasan sesungguhnya berarti kekuatan. Jadi sekali lagi, kelemah lembutan itu sebetulnya apa? Ketegasan. Ya, tidak semua anak Tuhan tahu cara menunjukkan kelemah lembutan dan ketegasan, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita supaya kita lemah lembut, tapi kita tegas juga. Di situ kita akan melihat kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita punya power, kita punya kekuatan. Yang keempat, perbuatan yang bertanggung jawab. Haleluya. Perbuatan yang bertanggung jawab. Ya. Ini hal harus ada dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang menangani tanggung jawab, mereka mendapatkan kesempatan menangani tanggung jawab yang lebih besar. Kalau Bapak Ibu diberikan tanggung jawab, kerjakan itu dengan setia. Jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut. Karena apa? Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita walaupun kecil, Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Nah, Alkitab memberitahukan, jika kita setia dengan perkara kecil, kelak Tuhan akan mempercaya kita kepada hal-hal yang besar. Bagaimana kita bisa memegang suatu hal yang besar kalau yang kecil saja kita tidak bisa? Mari kita bertanggung jawab dengan perkara yang kecil. Dalam pekerjaan orang Kristen perlu mengambil tanggung jawab, bukan saja apa yang ditugaskan, melainkan juga untuk sebuah kontribusi. Kita harus memberi waktu kita, tenaga kita, mungkin uang kita. Kita harus berkontribusi dalam segala hal. Nah, jadi saudara, tanggung jawab adalah sebuah tindakan iman yang harus dikerjakan dan diselesaikan dalam setiap situasi. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita saat kita melakukan tindakan yang nyata. Saya percaya ketika kita melakukan tindakan yang nyata bagi Tuhan dan bagi orang lain, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami sudah menyampaikan firman tentang nyata dalam tindakan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kami untuk bertindak dalam hal-hal yang sangat-sangat menentukan. Ketika kami bertindak sesuatu yang nyata, menolong orang, memberi keputusan yang tepat, maka kami akan melihat berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kami. Kami juga diajar untuk selalu bertanggung jawab. Apa saja yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kerjakan, biar kami bertanggung jawab. Mungkin kecil, tapi ketika kami setia dengan tanggung jawab yang kecil, kami percaya kelak Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan doa hamba-Mu, ketika kami berbuat sesuatu yang nyata bagi Tuhan dan bagi orang lain, maka hidup kami akan diberkati. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Amin. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, nanti akan dipimpin oleh Kak Yuyun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
kasih buat persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rise, all of my wrong, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus is you. So I lift my hands, so I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rise, all of my wrongs, I offer my life, I offer my life here and beyond, to the one thing true, to the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, Jesus is true. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sele-sele Kristus, mari kita bangkit berdiri, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari saat-saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, Kau telah menuntun ibadah kami, dan penyertaan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya Sampai jumpa di minggu depan.